Mulai, Tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Perkembangan Primordialisme di Era Modernisasi 4.0. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki banyak pulau yang berjajar dari Sabang sampai Merauke, yang mana di dalamnya tersimpan banyak kekayaan alam dan keberagaman budaya yang memberi kesan unik dan khas. Hal itu yang membedakan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, baik dari ras, suku, serta agama. Semua ciri khas tersebut bersatu dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman merupakan suatu kondisi di mana terdapat banyak sekali perbedaan. Hal ini sering terjadi dikaitkan dengan munculnya permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dari keberagaman yang ada, seringkali muncul sifat masyarakat yang dominan bersifat kedaerahan, di mana mereka mulai membandingkan budaya daerah mereka dengan kebudayaan daerah lain. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat memicu perpecahan di negara yang terkenal akan kesatuannya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan primordialisme? Yang kedua, bagaimana pengaruh primordialisme pada era modern saat ini? Yang ketiga, bagaimana respon generasi muda dalam menghadapi modernisasi? Tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian primordialisme menghadapi modernisasi, mengetahui pengaruh primordialisme di era modern saat ini, dan yang terakhir, mengetahui respon generasi muda dalam menghadapi modernisasi. Apa itu primordialisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, primordialisme adalah pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertama. Primordialisme merupakan pemikiran atas ide yang mengutamakan kepentingan suatu kelompok atau komunitas, yang juga merupakan proses pemikiran yang terdapat dalam unsur-unsur masyarakat. Primordialisme merupakan sebuah istilah yang berlebihan karena terlalu membanggakan suku atau rasnya, sehingga sering terkesan meremehkan suku atau ras yang lainnya. Primordialisme dapat terjadi karena adanya sesuatu yang dianggap istimewa dalam suatu kelompok, seperti agama, budaya, dan suku. Adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok dari ancaman luar. Adanya nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti nilai-nilai agama. Apa itu modernisasi? Menurut Arbi Sanit, modernisasi adalah suatu proses terjadinya pada perubahan dalam setiap lini kehidupan seseorang yang awalnya tradisional, kemudian mengarah ke kehidupan yang modern. Menurut Wilbert E. Moore, mengatakan modernisasi adalah transformasi total koeksistensi tradisional atau pramodern dalam hal teknologi dan organisasi sosial terhadap pola ekonomi dan politik yang menjadi ciri negara barat yang stabil. Bagaimana pengaruh primordialisme pada era modernisasi? Banyak faktor penyebab munculnya primordialisme dalam hidup masyarakat Indonesia, terutama
dengan adanya perbedaan budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia, menyebabkan adanya suatu hal yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau suatu perkumpulan sosial tertentu sehingga memicu sikap masyarakat yang ingin mempertahankan keutuhan suatu kelompok tersebut dari ancaman luar dengan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Maraknya perpecahan di era 4.0 ini sangatlah beragam, didukung dengan para generasi muda yang kritis dalam menanggapi semua gejala sosial yang muncul di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu analisis mengenai penyebab perpecahan tersebut dan bagaimana respon generasi muda mengenai hal ini. Dalam pembuatan laporan karya tulis ilmiah ini, kelompok kami membuat data survei tentang pengaruh primordialisme di era modern ini. Data survei tersebut kami buat melalui Google Form yang disebarkan ke media sosial dengan link yang tertera pada slide. Pertanyaan yang kelompok kami tanyakan dalam data survei tersebut ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu tahu tentang budaya atau adat istiadat di tempat tinggalmu? Yang kedua, apakah kamu masih menjalankan budaya atau adat istiadat di tempat tinggalmu? Yang ketiga, menurutmu apakah budaya kita telah memudar pada era modern saat ini? Dan pertanyaan terakhir, menurutmu apakah penting mempertahankan budaya dan adat istiadat pada era modern ini? Dalam survei ini, kelompok kami mendapatkan 32 responden yang pada pertanyaan pertama mengenai apakah kamu tahu tentang budaya atau adat istiadat di tempat tinggalmu? Jika dilihat dalam slide, dapat disimpulkan bahwa mayoritas para responden mengetahui mengenai budaya atau adat istiadat sekitar tempat tinggalnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah frekuensi terbanyak mengenai jawaban ya dengan capaian 26 pendapat dari 32 responden. Dan pada pertanyaan kedua mengenai apakah kamu masih menjalankan budaya atau adat istiadat di tempat tinggalmu? Dan data survei yang kami dapatkan bisa disimpulkan bahwa mayoritas para responden ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan di sekitar tempat tinggalnya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah frekuensi terbanyak mengenai jawaban ya dengan capaian sebesar 14 pendapat dari 32 responden. Sedangkan untuk jawaban tidak, ragu-ragu, dan tidak menjawab memiliki pencapaian frekuensi yang sama besar, yakni 3 pendapat dengan presentasi sebesar 9,37%. Selanjutnya, untuk hasil analisis data survei untuk pertanyaan ketiga, untuk hasil analisis data survei untuk pertanyaan 3 mengenai pandangan mengenai budaya di era modernisasi ini, kami mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini bisa disimpulkan
bahwa mayoritas responden memberikan jawaban jika di era modernisasi saat ini budaya Indonesia mulai memudar. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah frekuensi terbanyak mengenai jawaban ya, dengan capaian sebesar 26 pendapat dari 32 responden, dengan capaian presentase sebesar 81,3% dari 100%. Selanjutnya, untuk pertanyaan keempat, mengenai pentingnya mempertahankan budaya dan adat istiadat di era modernis saat ini, mayoritas responden menjawab jika budaya dan adat istiadat sangat penting dipertahankan di era modernisasi saat ini. Hal ini dibuktikan dengan jumlah frekuensi untuk jawaban ya sebesar 30 pendapat dari 32 responden dengan presentase sebesar 90,9%, sedangkan untuk jawaban fleksibel dan lain-lain yang dimaksudkan adalah ada beberapa adat yang ada baiknya ditinggalkan, seperti menentukan hari baik sebelum pernikahan, karena menurut responden hal ini dianggap sebagai sesuatu hal yang bisa menyekutukan Tuhan. Jawaban fleksibel dan lain-lain mendapatkan frekuensi yang sama, yaitu sebesar 1 pendapat dari 32 responden dengan capaian presentase sebesar 3%. Kesimpulan, mayoritas responden tahu tentang budaya di tempat tinggal masing-masing. Dibuktikan dengan responden yang menyebutkan kebudayaan dan adat istiadat di daerah masing-masing. Responden juga berpandangan jika budaya dan adat istiadat di sekitar tempat tinggal mereka mulai dan bahkan telah memudar seiring dengan modernisasi zaman. Responden juga berpendapat jika sangatlah penting untuk tetap mempertahankan budaya dan adat istiadat di era modernisasi saat ini. Namun, ada beberapa pendapat jika memang ada beberapa budaya dan adat istiadat yang harus dihilangkan karena lebih mengarah ke musyrikan baik bagi sebagian orang. Selain itu, responden juga memberikan saran mengenai upaya yang harus dilakukan agar budaya tetap ada dan tidak terkikis oleh zaman. Di antaranya adalah dengan melestarikannya dengan cara mengadakan event-event kebudayaan, memasukkan nilai kebudayaan dalam hal edukasi seperti permainan tradisional, mengenalkan makanan-makanan Nusantara, dan menjadikan kebudayaan sebagai sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang membosankan. Untuk referensi, kami mengambil beberapa rujukan, seperti yang tertera dalam slide. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila kami ada salah kata maupun tulisan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.